Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini mempertahankan karakter Allah. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 ayat 1. Tetapi rencana penebusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya untuk keselamatan manusia. Bukanlah hanya untuk maksud ini saja Kristus telah datang ke dunia ini. Bukan hanya sekedar agar penduduk dunia yang kecil ini dapat menghargai hukum Allah sebagaimana mestinya, tetapi juga untuk mempertahankan tabiat Allah di hadapan alam semesta. Kepada hasil pengorbanannya yang besar ini, pengaruhnya terhadap penduduk dunia-dunia yang lain sebagaimana kepada manusia, Juru Selamat memandang ke depan bila mana sesaat sebelum penyalibannya, ia berkata, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia bukan hanya akan menjadikan surga itu bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga di hadapan alam semesta. Itu akan membenarkan Allah dan anaknya di dalam cara perlakuan mereka terhadap pemberontakan iblis. Itu akan menetapkan kekekalan hukum Allah dan akan menyatakan keadaan serta akibat-akibat dosa. Sejak mula pertama, pertarungan yang besar itu menyangkut hukum Allah. Iblis telah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil, bahwa hukumnya mengandung kesalahan, dan bahwa demi untuk kebaikan alam semesta ini, hukum itu harus dirubah. Di dalam serangannya terhadap hukum itu, ia bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan penciptanya. Di dalam pertarungan ini haruslah dinyatakan apakah undang-undang ilahi itu bercela dan harus diubah, ataukah itu sempurna dan tak dapat diubahkan. Pada waktu iblis dibuang dari surga, ia bertekad untuk menjadikan dunia ini sebagai kerajaannya. Pada waktu ia menggoda dan mengalahkan Adam dan Hawa, ia menyangka bahwa ia telah memperoleh hak milik atas dunia ini. Oleh karena katanya, mereka telah memilih aku sebagai pemimpin mereka. Ia mengatakan bahwa mustahilah kemampuan itu dapat diberikan kepada orang yang berdosa. Dan oleh sebab itu umat yang berdosa itu adalah merupakan pengikutnya yang sebenarnya. Dan dunia ini adalah miliknya. Tetapi Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang dikasihi itu, seorang yang setara dengan dirinya untuk menanggung upah pelanggaran, dan dengan demikian ia menyediakan satu jalan oleh mana mereka dapat dipulihkan kepada keadaan yang diperkenankan Allah dan dibawa kembali ke rumah mereka di Eden. Kristus berusaha untuk menebus manusia dan menyelamatkan dunia dari cengkeraman iblis. Pertarungan besar yang telah dimulai di surga harus diselesaikan di atas dunia ini, di arena yang sama yang telah dinyatakan oleh iblis sebagai miliknya. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.